Allah. Nabi Musa alaihi salam adalah salah seorang nabi yang termasuk di dalam kelompok ulul azmi, 5 di antara yang terbesar. Beliau mendapat gelar kalimullah, artinya rasul yang pernah diajak dialog langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang kita maklum bahwa di zaman Nabi Yusuf alaihi salam, beliau membawa serta seluruh keluarganya untuk tinggal di Mesir. Maka berkembang biaklah keturunan Bani Israel di tanah Mesir sampai di zaman pemerintahan Ramses II, yang merasa khawatir dengan semakin banyaknya keturunan Bani Israel di Mesir akan menghancurkan kekuasaan daripada kerajaannya. Ramses II inilah yang kita kenal sebagai Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihi salam. Maka terjadilah kemudian kebijaksanaan yang tidak bijaksana. Orang-orang tua dari Bani Israel dikerjakan secara paksa, membangun bangunan-bangunan mercusuar. Kemudian bayi-bayi dari Bani Israel dibunuh dengan target agar Bani Israel hapus dari permukaan bumi ini. Tetapi kehendak Allah pasti juga akan terjadi. Maka lahirlah Nabi Musa alaihi salam yang kelahirannya disembunyikan oleh orang tuanya dari pengetahuan umum. Allah kemudian memberikan ilham kepada ibu daripada Nabi Musa, masukkan anakmu ke dalam satu peti, hanyutkan di sungai Nil. Itu dilakukan oleh ibu Nabi Musa alaihi salam. Adapun peti ini kemudian hanyut dibawa oleh arus sungai Nil memasuki istana Fir'aun. Maka permaisuri atau istri daripada Fir'aun melihat peti hanyut itu, diperintahkan tentaranya untuk mengambil peti tadi. Manakala peti terbuka berisi seorang bayi laki-laki yang sangat mungil, sangat gembiralah istri daripada Fir'aun. Diusulkannya kepada suaminya agar bayi laki-laki tadi diambil saja, dijadikan sebagai anak angkat, dipelihara dan dibesarkan dalam istana. Fir'aun menerima usul daripada istrinya, tumbuh sebagai anak angkat daripada Fir'aun sampai pada masanya di mana ia kemudian menyadari bahwa ia sebenarnya bukan dari keturunan orang-orang Mesir, tapi berasal dari keturunan Bani Israel. Sehingga satu hari ketika ia keluar dari istana, ia bertemu dengan orang yang sedang bertengkar, satu dari keturunan Bani Israel, satu lagi dari orang Mesir. Musa membantu orang Israel ini melerai perkelahian, tapi kemudian Nabi Musa memukul orang Mesir tadi. Ini disembunyikan oleh Nabi Musa, tapi bagaimanapun disembunyikannya, akhirnya toh tahu. Apalagi Fir'aun sejak awal memang sudah mendapat firasat, jangan-jangan inilah yang banyak diramalkan oleh dukun-dukunku, bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari keturunan Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaanku. Sejak hari pertama menemukan bayi Musa, Fir'aun sudah punya firasat ke arah itu. Tapi karena kalah oleh desakan istrinya, maka diterimalah Musa untuk dibesarkan di dalam lingkungan istana. Melarikan dirilah Nabi Musa alaihi salam keluar dari Mesir menuju negeri Madian. Di dalam pengembaraannya, saudara-saudara, di satu lembah dari kejauhan dilihatnya orang sedang berdesak-desakan. Rupanya adalah pengembala-pengembala kambing yang akan mengambil air dari dalam sumur. Di antara desakan-desakan orang itu, Nabi Musa melihat 2 orang wanita kakak beradik minggir saja, tidak ikut berdesak-desakan. Nabi Musa menghampiri 2 wanita tadi. Kamu sedang apa di sini? Kami sebenarnya ingin mengambil air. Kenapa tidak ikut berdesak-desakan? Itulah soalnya. Mereka laki-laki semua, gagah perkasa pula. Biarlah kami mengalah, menunggu sampai mereka selesai semuanya, baru kami akan mengambil. Oh, kalau kamu nunggu begini aja lama, kata Nabi Musa. Sudah, sini saya tolongin. Ambil embernya, Nabi Musa ikut berdesakan. Karena Nabi Musa memang kuat badannya, gak lama sudah dapat air. Si wanita segera tahu bahwa pemuda ini begitu baik budi pekertinya. Bagaimana kalau kamu ikut saja ke rumah saya? Bapak saya sudah tua, senang hatinya kalau kamu ikut ke rumah kenalan sama bapak saya. Berangkatlah. Dan manakala sampai, Pak, kita kan di sini banyak punya kambing, nggak ada yang bantuin gembala. Bapak sudah tua. Kalau ini orang kita minta tinggal di sini saja, gimana Pak? Ya terserah kamulah. Akhirnya Nabi Musa tinggal di sana. Menurut satu riwayat 8 tahun ikut mengembalakan kambing. Dan orang tua tadi tidak lain adalah Nabi Syuaib
alaihi salam, yang pada akhirnya kemudian Nabi Musa dikawinkan dengan wanita itu tadi. Setelah berumah tangga, Nabi Musa ingat kembali bahwa kaumnya Bani Israel hidup di Mesir itu tertindas di bawah rezim kekuasaan Fir'aun yang zalim. Tergerak hatinya, diceritakanlah hal ini kepada mertuanya. Saya mau kembali ke Mesir. Untuk apa Musa? Untuk menyelamatkan saudara-saudara saya Bani Israel yang masih dalam cengkraman kezaliman rezim Fir'aun. Ya kalau memang itu tekadmu nak, berangkatlah. Bapak mengiringimu dengan doa. Berangkatlah Nabi Musa bersama istrinya. Sampai ketika beliau sedang istirahat di satu lembah, dari kejauhan beliau melihat ada api menyala. Beliau berkata kepada istrinya, kau tunggu di sini. Berangkat Nabi Musa ke arah api menyala tadi. Sampai kemudian terdengar suara, wahai Musa, akulah Tuhanmu, bukalah terompahmu. Sesungguhnya engkau berada di satu lembah yang disucikan bernama lembah Tua. Aku telah memilihmu Musa, dan sekarang dengarlah apa yang diwahyukan kepadamu. Pada saat itulah turun wahyu pertama, dan resmilah sudah Nabi Musa diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.